Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali melaksanakan presentasi atau diskusi dalam mata kuliah studi materi Al-Quran Hadis di MTS dan MA. Kali ini saya akan membahas mengenai Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Nah, jadi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas nanti adalah bagaimana pengertian Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, bagaimana kedudukan Al-Quran dan Hadis dalam Islam. Dan yang terakhir atau yang ketiga, bagaimana penerapan Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan. Nah, untuk yang pertama kita memasuki dari pengertian Al-Quran dan Hadis. Sebenarnya apa pengertian dari Al-Quran dan Hadis? Di sini dijelaskan Al-Quran secara lugawi merupakan bentuk kata yang muradif dengan kata al-qiraah, yaitu bentuk masdar dari fi'il madhi qara'a yang berarti bacaan. Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah sebagai petunjuk bagi umat manusia, orang-orang yang bertakwa, dan juga bagi kaum muslimin. Di sini juga ada pengertian dari hadis. Nah, menurut bahasa, hadis mempunyai beberapa arti, yaitu antara lain baru, dekat, dan juga warta. Hadis dalam arti khobar ini sering dijadikan acuan dalam penyebutan hadis secara bahasa. Menurut istilah, hadis ialah segala ucapan Nabi, segala perbuatan beliau, dan segala keadaan beliau. Hadis menurut ahli usul ialah segala perbuatan dan segala takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum. Itu menurut ahli usul. Tapi di sini mohon maaf tidak saya cantumkan ahli usulnya itu siapa. Tidak saya cantumkan. Dan al-hadis merupakan sumber ketentuan Islam yang kedua setelah Al-Quran. Jadi sumber hukum Islam itu yang pertama adalah Al-Quran. Nah, yang sumber hukum kedua itu adalah hadis. Nah, di sini juga selanjutnya ada kedudukan Al-Quran dan Al-Hadis dalam Islam. Nah, kedudukan Al-Quran seperti yang saya omongkan tadi, yaitu Al-Quran menempati posisi pertama, kemudian disusul sunnah atau hadis, dan setelah itu ijtihad. Nah, Al-Quran di sini dalam Al-Quran itu dijadikan sebagai kitab utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, di sini juga ada ahli Maurice Bucaille, seorang dokter ahli bedah kebangsaan Prancis, kagum dengan isi Al-Quran. Ia mengatakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang objektif dan memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu pengetahuan modern. Bahkan Al-Quran pun sudah memuat petunjuk bagi pengembangan ilmu modern sekalipun. Nah, selanjutnya Al-Quran sebagai sumber hukum pertama dan utama yang banyak memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum atau global. Jadi dalam Al-Quran itu banyak dibahas, yaitu hukum-hukum yang masih bersifat umum, belum menjuru atau belum secara terperinci. Nah, nanti ada hubungannya dengan hadis. Al-Quran tidak mungkin difahami secara utuh tanpa merujuk kepada sunnah Rasulullah. Jadi tidak mungkin ada seseorang yang memahami isi Al-Quran tanpa adanya penambahan atau penjelasan dari sunnah Rasulullah dan juga hadis. Selanjutnya ada hadis sebagai sumber ajaran agama Islam kedua setelah Al-Quran. Sunnah atau hadis memiliki beberapa kedudukan penting dalam proses penetapan hukum atas sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Yang pertama, di
Di sini mempertegas kandungan makna ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Jadi tujuan dari hadis itu yang pertama ada untuk memperjelas atau menjelaskan apa-apa yang belum begitu gamblang dijelaskan dalam Al-Qur'an. Nah, karena dalam Al-Qur'an itu menggunakan bahasa yang tidak mungkin orang bisa langsung mengerti. Menurut saya seperti itu. Yang kedua, memberi penjelasan secara rinci atas ketetapan hukum oleh ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an. Ya, nah, yang kedua ini memberi penjelasan secara rinci, jadi lebih terperinci, atau bisa kita katakan hadis itu adalah memperjelas ayat-ayat atau hukum atau ketetapan yang ada dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, penjelasan ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an oleh hadis kadang-kadang mengambil bentuk pembatasan atas ketetapan hukum yang terkesan meliputi semua aspek. Jadi meliputi semua aspek yang saya bilangkan masih bersifat umum atau global tadi. Keempat, hadis berfungsi memberikan pengecualian terhadap putusan hukum dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, contoh paling menonjol dalam kasus ini adalah untuk yang keempat, contoh yang paling menonjol dalam kasus ini adalah mengenai larangan Al-Qur'an memakan bangkai, darah, dan daging babi. Nah, di sini yang terakhir ada penerapan Al-Qur'an dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, untuk membersihkan akal dan mensucikan jiwa dari bentuk syirik serta memantapkan keyakinan tentang keesaan yang sempurna bagi Tuhan seru sekalian alam. Yang kedua, umat manusia merupakan umat yang seharusnya dapat bekerja sama dalam pengabdian kepada Allah. Yang ketiga, untuk menciptakan persatuan dan kesatuan bukan saja antar suku atau bangsa, tetapi kesatuan alam semesta dan hidup dunia akhirat. Yang keempat, untuk mengajak manusia berpikir dan bekerja sama dalam bidang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang kelima, untuk membasmi kemiskinan material dan spiritual, kebodohan, penyakit, dan penderitaan hidup. Yang keenam, untuk memadukan kebenaran dan keadilan dengan rahmat dan kasih sayang. Yang ketujuh, sekaligus yang terakhir, untuk menekankan peranan ilmu dan teknologi. Nah, sini juga ada berkaitan dengan penjelasan di atas. Hadis juga diperlukan dalam melakukan sesuatu dalam kehidupan. Seperti, mohon maaf untuk ini contohnya bukan dalam kehidupan masa ini, tapi juga ada kehidupan di masa Rasulullah. Nah, di sini sunnah qauliyah atau perkataan. Contohnya segala amalan itu mengikuti niat orang yang meniatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, sunnah fi'liyah. Contohnya cara-cara mendirikan sholat, cara-cara mengerjakan amalan haji, adab berpuasa, dan memutuskan perkara berdasarkan saksi dan berdasarkan sumpah. Yang terakhir, sunnah takririyah, membenarkan atau tidak mengingkari sesuatu yang diperkuat oleh seorang sahabat atau diberitakan kepada beliau, lalu tidak menyanggah atau tidak menyalah serta menunjukkan bahwa beliau meridhoinya. Dalam hal ini ada contoh, saya berikan satu contoh. Nabi membenarkan ijtihad para sahabat mengenai urusan mereka bersembahyang asar di Bani Quraidah. Nabi bersabda, jangan seseorang kamu melakukan sholat melainkan di Bani Quraidah. Nah, ya kesimpulannya di sini ada dua kesimpulan, yaitu Al-Qur'an menduduki tempat paling depan dalam pengambilan sumber-sumber pendidikan lainnya. Segala kegiatan dan proses pendidikan Islam haruslah senantiasa berorientasi kepada prinsip dan nilai-nilai Al-Qur'an. Yang kedua, kedudukan hadis dalam kehidupan dan pemikiran Islam sangat penting karena di samping memperkuat dan memperjelas berbagai persoalan dalam Al-Qur'an, juga memberikan dasar pemikiran yang lebih konkret mengenai penerapan berbagai aktivitas yang mesti dikembangkan dalam kerangka hidup dan kehidupan agama Islam. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya itu murni kesalahan saya, ada lebihnya itu beriringan dengan rahmat Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.